satu selawat lagi. Ya Rasulullah Jadi yang madrot kan dipakai Pak kerja, makanya ada bagusan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim fi suratil hajj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin muhtaramin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ustaz Ma'ruf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh kita, Dewan Syuro kita Pak Ustaz Ridwan Hidayat, Yai Wasimin, juga Bapak Eti kita, sesepuh kita Pak Tri, dan seluruh hadirin, Ustaz Ustazah, Ustaz Riyadi, Ustaz Mas Guri, para asatid, para bapak-bapak hadirin, Ustaz Ahmad Daeng, seluruh jamaah mushola ikhlas rutinan malam Senin, adik-adik remaja hadroh, dan jamaah mushola ikhlas yang mendengar suara taklim setiap malam Senin. Mudah-mudahan hadirnya kita, langkah kita di hari malam Senin ini dicatat sebagai wasilah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Nabi kita Muhammad biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di awal pekan pertama bulan Rajab. Jadi bulan Rajab dan bulan Januari ini alhamdulillah diberikan kesamaan Pak, 1 Januari 1 Rajab. Tapi di akhirnya nanti beda. Kalau Januari sampai 31 Pak sampai 31, kalau bulan Rajab antara 29 sampai 30. Bulan Februari dikasih 28 hari. Nah, bulan Sya'ban sama sekitar 29 sampai 30. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Ramadan juga sama dengan bulan Maret, 1 Maret. Mudah-mudahan doa kita, mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan insya Allah kita diberikan panjang umur, ketemu beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhur indallah isna asyar syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini di dalamnya dibagi atas 12 bulan Pak. 12 bulan itu di dalam Islam bukan Januari, Februari, Maret, bukan, tapi dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi Rajab ini bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan haji bulan ke-12 atau bulan akhir. Nah, itu kita harus ingat terus Pak. Fiha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Selain Ramadan, itu sayyidus syuhur, tuannya bulan-bulan yang paling dimuliakan itu Ramadan. Tapi setelah itu, ibarat kata adiknya Ramadan ini yang paling dimuliakan, yaitu tadi 4 bulan. Yang pertama saat ini Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan terakhir nanti Muharram atau Muharram Suro. Nah, alhamdulillah. Jadi, dan termasuk 5 malam yang dimustajabkan, termasuk malam 1 Rajab kemarin. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sa'ban,
malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan setiap malam Jumat. Itu Lailatul Mustajabah fit doa, malam-malam yang mustajabah dalam doa. Nah, mari kita buka taklim kita ini yang persiapan di bulan suci Ramadan ini yang sudah masuk Rajab ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah kita bermohon kepada Allah setiap kita taklim, kajian, kemudian berzikir di setiap malam Jumat dan taklim malam Senin. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman dan lebih baik beragama kita, dan tentunya menjadi wasilah kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi ridwanillah bi syafaati Rasulillah wa bi karamatil Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi kitab Riyadhus Shalihin. Allah taala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yajzah min barakatihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka kitab kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala bi sanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Babun fil mujahadah. Bab mujahadah, bab ke-11, Pak. Babun fil mujahadah. Kita ulang sedikit bab mujahadah ini di hadis yang ke-10 atau al-ashir, hadis ke-10 atau hadis ke fotokopian 104, 1.4 Arab. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas, dari Anas. Jadi dalam hadis Rasulullah itu ada 3 komponen, Pak. Yang pertama ada rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan dari Nabi. Siapa itu? Biasanya paling banyak itu sahabat, khulafaur rasyidin, orang terdekat Nabi, itu rawi. Contoh An Anas, berarti sahabat Nabi yang bernama Anas. Kadang An Abi Hurairah, sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Kadang An Aisyah, berarti istri Nabi. Itu disebut rawi, perawi hadis. Yang kedua adalah matan. Matan itu isi hadis. Ya, isi hadis itu berarti kalau Rasulullah SAW apa hadisnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah sanad. Sanad berarti adalah siapa yang mencatat di akhir hadis. Biasanya Bukhari, Muslim, Tirmizi atau Turmuzi, muttafaqun alaih, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya. Nah, itu 3 komponen hadis itu. Nah, kalau 3 komponen hadis itu tidak atau mungkin ada keraguan, berarti nanti perlu ditelusuri. Nah, itu. An Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Anas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salasa. Nah, 3 hal yang dibawa mayit ketika dia akan dihantarkan ke pemakaman. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, harta bendanya. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Fayarji'us nani, kemudian akan kembali 2, wa yabqa wahidun, dan akan tetap atau akan kekal di alam baka bersama si mayit, wa amaluhu, amal. Nah, ini Pak, ini kemarin akhir tahun kita dikasih sentilan hadis ini, Pak. Jadi ternyata harta kita, kemudian keluarga kita itu nggak bisa membantu saat di alam kubur. Saat di alam kubur, Pak, ya. Nanti saat di alam
mahsyar, yaumil mahsyar, baru bisa membantu sahabat-sahabat, anak kita, istri kita, itu baru bisa membantu dengan syafaat. Nah, tapi kalau di alam kubur nggak ada yang bisa bantu kecuali apa? Amal kita. Maka di alam kubur kita dianjurkan untuk selalu mendoakan, Pak. Ketika kita mensolatkan atau mulai dari mayit ini wafat, meninggal, itu sudah dianjurkan duduk, bacain Quran, bacain doa. Memang ada dalilnya, Mas? Ada di kitab Riyadhus Shalihin. Saya buka lagi di sini. Jauh tapi Pak, bab 174. Babun sunnah doa yajlisu amamal janazah. Ada. Hadisnya ada. Kalau dibacain panjang nanti, Pak. Kemudian setelah selesai didoakan di dalam rumahnya, dimandikan, dibawa ke musola atau masjid mau disolatkan, itu juga sama, didoakan juga. Sunnahnya minimal 3 saf yang mensolatkan, maksimal ganjil sebanyak-banyaknya. Hadisnya ada, ya, di kitab Riyadhus Shalihin juga. Nanti kalau dibacain banyaknya. Idza sallaitum 'alal mayyit, idza sallaitum 'alaihi wa anta 'ala musalla satu sufufin. Jadi kalau kamu sholat mayit, sholat jenazah, bikin minimal 3 saf, maksimal sebanyak-banyaknya ganjil. Au nisbin, atau ganjil sebanyak-banyaknya. Kemudian setiap takbir pertama baca surah Fatihah, takbir kedua baca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Susah, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beres. Gampang pakai. Takbir ketiga, Allahumma firli lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wadhim madkhalahu min salji wal bardi. Panjang, Allahumma firli lahu warhamhu wa'afi anhu. Ada, beres. Keempat, Allahumma la tahdim ma'ajrahu wa la tahdim abadahu wa firli lahu wa firli lana wa lahu wa akhina minal mihamaiti maiti wa siwarina wa kabirana wa dhakarina wa umutana. Panjang, ya udah, Allahumma la tahdim ma'ajrahu wa la tahdim abadahu wa firli lana wa lahu. Cukup. Salam. Setelah salam, jangan langsung buru-buru diangkat, Pak. Doa dulu. Idza shallaitum 'alal mayyit, duduk sejenak sampai waktu sebagaimana kamu menyembelih kambing dan mengolah atau mencacah tulang dagingnya. Ya, tuntunannya ada, Mas, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kadang kita kan habis dimakamin selesai sudah, ayo kita pulang. Nah, kalau bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita selalu sering pasti ibarat kata ya bacain Quran lah, ya nahlilin ya doain lah, sebagaimana anjuran Rasul di kitab Riyadhus Shalihin. Idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi, berhenti dulu sejenak. Istaghfiru li akhikum wasallu fa innahul ana yus'al. Berhenti dulu, doain dulu, biar si mayit nggak ditanya dulu sama malaikat mungkar nakir. Supaya apa? Supaya ketika kita berhenti duduk, bacain talqin. Nanti kamu akan ditanya malaikat mungkar nakir begini, tanyanya begini. Makanya kenapa ditalqin mayit? Ya karena tadi bersiap-siap seperti kita motong kambing, kemudian kita mencacah. Ya waktunya sekitar 20 menitan lah, sampai 30 menit lah. Nah, itu ada tuntunannya, Pak. Membantu mayit. Ya, kemarin di akhir kita diriwayatkan oleh Ali karramallah diberikan kasyaf. Ali itu bisa melihat kubur si mayit saat ditanya mungkar nakir. Bahkan sahabat Umar, Khalifah Umar itu diperlihatkan, Ali diperlihatkan Umar. Umar nih di dunia galak nih, bikin takut orang nih. Coba sama malaikat mungkar nakir, dia ditanya, serem, takutnya dia.
Nah, oleh Ali dibuka kasyafnya oleh Allah. Benar, saat datang Munkar Nakir galak sama Umar. Mana buka, mana buka. Umar kan memang galak juga di dunia. Marah Umar juga. Siapa kamu? Nanya, bentar. Kamu nggak tahu saya ini temannya Nabi Muhammad, kekasih Allah. Ngapain nanya? Nggak perlu tanya. Balik sama. Malaikat nggak punya insting analis, Pak. Malaikat tuh instingnya cuma ngomong lo, tanya, selesai. Nggak bener, kencengin, kerasin. Kalau bener, kalau nggak berani, balik ke Allah dia. Ya Allah, ini yang saya hadapin bahaya nih. Kenapa? Lebih keras dari dia. Begitu. Ali itu dengar deh. Baru ditanya halus. Oh, ternyata Umar nggak cuma di dunia dia berani, di alam kubur berani juga ternyata. Dikasih kasyaf. Dan itu betul. Sa'alal kubur hakun, kemudian azabil qabri hakun, nikmatal qabri hakun. Kalau udah nikmat, ya ditanya malaikat ya begini, Pak. Jadi dalam suatu kuburan nanti akan dikembangkan, akan diluaskan melalui apa? Amalun sholih. Amal kita banyak, kuburan kita akan luas. Siapa Nabi Muhammad sambil duduk begini. Kalau riwayat kita Riyadhus Shalihin gitu. Imam Syafi'i yang bilang. Bahkan Imam Syafi'i bilang sangat baik kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lebih baik lagi dihatamkan ayat suci Al-Quran. Biasanya kadang-kadang kalau qaul 1000 hari bisa dihatamkan Al-Quran. Nah itu mengenai kenapa? Karena si mayit secara amal mungkin perlu bantuan kerabat kita. Makanya si mayit meninggalkan 3 amal. Yang lainnya putus kecuali 3 amal. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladun sholih yad'u lahu. Nah kita kalau ada orang tua kita, kerabat kita yang meninggal, ya kita ini yang mendoakan, membantu amal dia yang kurang. Nah itu hadis terakhir saat 2024 kemarin Pak Maruf ya. Oke, kita lanjut hadis yang 105 atau hadiah asyar, hadis ke-11. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin na'lihi wan naru mislu dzalik. Rasulullah SAW bersabda, al jannatu aqrabun ila ahadikum. Sesungguhnya surga itu sangat dekat kepada salah satu dari kamu, bin syiraqi na'lihi. Bahkan dari sendalmu itu, kalau dulu terompah ya, terompahmu, syiraq itu terompah, na'lihi akan duluan masuk surga. Kalau langkah kita benar, Pak. Kalau langkah kita benar. Ya, sebaliknya wan naru mislu dzalik, dan neraka juga sama kayak kalau langkah kita salah. Neraka juga dekat. Nah, tapi kita jangan ngomong yang neraka, Pak. Kita yang ini aja yang tampang-tampangnya. Ya, surga aja ya, Pak, surga aja. Sebagaimana riwayat sahabat Bilal. Jadi hadis ini turun karena riwayat 2 orang yang diberikan. Yang pertama orang yang begitu A'rabi, sangat polos sekali, dusun sekali, sangat miskin sekali, hamba sahaya, budak, Bilal bin Rabah, yang diangkat derajatnya oleh Allah karena langkahnya benar. Ketika disiksa oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dikasih batu besar perutnya, dia tetap ahad. Saya tetap ikut jalan Rasul, ikut Allahu ahad. Beda lagi dengan wan naru mislu dzalik. Beda lagi dengan Abu Lahab, seorang kaya, bangsawan waktu itu, kemampuan punya, budak banyak, tapi dia masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma'aghna anhu maluhu. Ma'aghna, hartanya banyak, maluhu, dan uangnya banyak, kaya banget, kaya sekali. Wa ma kasab, semua menjadi buruk. Ya. Karena apa? Langkahnya jelek.
kasab itu buruk, kalau iktasab baik. Makanya dalam surah Al-Baqarah terakhir kan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasab itu buruk, iktasabat tambah taknya jadi baik, langkahnya baik. Nah, Abu Lahab ini langkahnya buruk sehingga sayasla naron dzatalahab. Kemudian dia ditakdirkan naron dzatalahab karena hartanya, kekayaannya. Wa imra'atuhu, urusannya salah, maksudnya langkahnya salah. Hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bahkan salah satu faktor dari salah langkahnya Abu Lahab adalah istrinya. Ya, makanya kadang-kadang kita begitu, Pak. Istri kita begini kita ikutin, salah langkah jadinya. Bukannya kita kejam dengan istri, bukan, tapi pertama kali Abu Lahab ini berbuat jahat karena istrinya, ya, kedua-duanya masuk neraka. Tapi Abu Lahab punya keringanan setiap Senin. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad lahir, itu dia yang paling mengeluarkan harta untuk Muhammad lahir. Kalau bahasa kita biaya bidan, biaya pokok itu dia, Pak. Yang beliin makanan dia. Siapa yang lahir? Ponakan, beli makanan. Ketika nangis Sayyidah Aminah asinya nggak keluar, dia punya budak, Ummu Salamah, ya. Udah, kamu nggak usah kerja di saya, sono kasih asi ponakanku yang baru lahir, kan ponakannya itu, Pak D-nya. Jadi Abu Lahab ini abangnya Abdullah, Abu Lahab, kemudian jadi pertama Abu Lahab, kedua Abdullah, ketiga Abu Thalib, keempat Hamzah. Empat-empatnya saudara. Yang mental Abu Lahab, yang baik sekali Abu Thalib. Hamzah masuk Islam, jadi komandan panglima nantinya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi langkah itu memang betul-betul kita pengen ngaji apa pengen di Karawang, kata Pak RT. Saya ngaji kok, berarti langkahnya ini ngikutin Bilal nih. Iya, betul. Siapa tahu Pak RT nanti tangannya yang suka ngerakit kayak listrik musola ya, Pak. Sudah ditakdir di sono, tangannya doang Pak RT. Kalau orangnya belum tentu kan gitu. Belum tahu nanti ya. Tapi mudah-mudahan semuanya Pak RT ya. Nah, ini dari hadis ini Pak RT, dengan dicontohkan oleh Bilal bin Rabah yang susah payah, hitam, budak, hamba sahaya, tapi syirokina alihi, sendalnya sudah ditakdir, terompahnya sudah ditakdir ke surga. Lain halnya wanaru mislu dzalik, neraka juga sudah ditakdir. Abu Lahab yang banyak harta, kaya, tapi dengan langkahnya yang salah ditakdir di neraka. Itulah pembelajaran itu bagi kita, Pak. Hadis ke-106, Saniyah Asyar atau ke-12. An Abi Firas Rabi'ata bin Ka'bin al-Aslami Khadimur Rasulillah. Dari Abi Firas, dari bapaknya Firas namanya Rabi'ah, nama kakeknya lagi Ka'ab al-Aslami. Khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah atau pelayan Rasulullah saat safar. Jadi Rasulullah itu punya pelayan atau pembantu, khadim yang membantu beliau banyak, Pak. Saat di rumah nyediain pakaian di rumahnya ada, saat nyediain mungkin buku-bukunya atau mungkin kitab-kitabnya ada. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Anas. Jadi Anas tadi yang meriwayatkan hadis tadi nanti punya anak namanya Abdullah yang juga menjadi periwayat hadis juga. Itu khadim Nabi, pembantu Nabi. Nah, Abi Firas Rabi'ah ini juga pembantu saat di perjalanan, yang menyediakan tunggangan untanya,
bekalnya, air minumnya. Ini beliau nih yang menyediakan, yang membantu. Wa min ahli suffah, karena beliau ini dari ahli suffah. Ahli suffah itu dari kalangan fakir miskin yang tidak mampu, yang diajak oleh Nabi. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, ini Abi Firas ngomong, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Ketika saya menemani Rasulullah, jadi Rasulullah itu sudah dianggap abi, abun. Ketika saya menemani bapakku, ya kalau kita misalkan presiden nih ada punya ajudan, iya saya lagi nemenin bapak ke ini. Ya. Seperti Pak Yanto, Pak Yanto mana ya? Pak Yanto itu kalau mau kamar begitu, Pak Yanto, kamar mana? Tadi pagi bapak sih ada, sekarang nggak ada. Sama begitu juga ini. Abi Firas ini juga sama, ketika dia manggil Rasulullah, Abi itu. Ketika aku sedang menemani bapakku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemani bapak, maksudnya penghormatan. Fatihi biwudu'ihi wa hajatihi, dan menyiapkan segala perbekalannya, baik perbekalan air untuk wudu, untuk mandi, untuk buang hajatnya, untuk semua hajatnya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, karena Rasulullah saking cintanya kepada Abi Firas, ini anak rajin, pokoknya membantunya rajin. Salni fakultu as'aluka surafakuka fil jannah. Salni, wahai Abi Firas, coba ngomong sama aku gitu. Coba ngomong sama aku, apa yang kamu harapkan dariku? Nah, kalau Rasulullah bilang itu, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kemudian aku bilang, si Abi Firas, saya hanya ingin mengharap fil jannah, bersamamu. Saya hanya ingin mengharap bisa masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Nah, begitu. Faqala, kemudian Rasulullah nanya lagi, awa ghairu dzalik? Yang lain ada enggak pertanyaan yang lain atau permintaan yang lain? Kemudian si Abi Firas jawab, qultu huwa daka. Saya menjawab atau saya berkata, huwa dzaka. Enggak ya Rasulullah, cukup itu, huwa dzaka, cukup tadi. Yang penting saya bisa masuk surga sama Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bilang, fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Nah, ini kunci masuk surga bareng Rasulullah dua. Apa yang pertama? Fa'ini ala nafsika, tahan nafsumu. Kemudian yang kedua, bikasratis sujud, banyak-banyak bersujud. Nah, itu Pak, dua Pak. Kan memang kemarin al-jannatu hujibat al-jannah, hujibat nar bisyahwat wa hujibat jannah bil makari. Mau masuk surga, tahan nafsumu. Mau masuk neraka, terserah kamu mau ngapain. Nah, ini juga sama. Kunci masuk surga ada dua. Yang pertama, menahan nafsu, hawa nafsu. Yang kedua, bikasratis sujud, banyak-banyak bersujud. Ya, kalau kita standarnya minimal 17 rakaat lah, Pak. Maghrib 3 rakaat berarti berapa sujud itu? 6 ya kan? Satu rakaat 2 sujud, 1 rakaat 2 sujud, 1 rakaat 2 sujud, 6. Isya 4 rakaat berarti 8 sujud. 6 tambah 8 14. Kemudian subuh 2 rakaat berarti 4 sujud. Tambah lagi berapa tuh ya? Duhur 4 sujud, 4 rakaat berarti 8 sujud. Asar 4 rakaat 8 sujud. 34 sujud sehari kita dalam ibadah mahdhah yang munfarid, artinya yang diwajibkan. Ya, itu udah selamat itu ya. Itu udah banyak kan. Kalau bahasa Arab kan 1, 2, 3 itu udah banyak. Nah, ini 34 udah banyak. Tapi jangan juga jadi dalil, saya udah salat maghrib aja dah sama isya. Jangan.
Ya, iman-imannya Mas sama Iwas ini kan beda-beda tipis. Yang penting kita munfarid kita Pak. Sholat rawatib 5, sholat 5 waktu munfarid itu harus. Lebih bagus lagi ya. Qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Lebih bagus lagi duha. Lebih bagus lagi tahajud. Lebih bagus lagi isyraq, tasbih, taubat, banyak sekali. Nah, nanti lebih banyak lagi taraweh. Makanya inilah hadis yang sebagai rujukan bikasratis sujud, bilangan rokaatnya banyak, taraweh di musola al-ikhlas gitu kemarin ya. Jadi bilangan rokaat banyak, ini hadisnya. Ya. Kenapa enggak 11 rokaat aja atau 8 rokaat aja? Nah kita yang banyak aja. 8 rokaat hadis yang kemarin nih. Baca Al-Baqarah. Kalau bahasa kita ngikutin Rasul 8 rakaat. 8 rakaat Rasul 1 rakaat surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru sujud, baru ruku. Kuat kita kan? Ya, kuat. Orang-orang kayak kita sih ya. Kemudian kita yang ambil hadis yang bikas 100 sujud, yang sujudnya banyak. Itu aja. Itu hadis ke 106. Kayaknya udah mau habis ya. Satu lagi hadis 107 atau Salis Asar An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Abdillah ini sama, ini Maula Rasulullah. Jadi kalau khadim itu lebih kepada pelayan Nabi, pembantu Nabi yang bagian perkakas, maksudnya bagian yang mungkin menyiapkan keras-keras. Tapi kalau ada kata-kata Maula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mungkin ajudan, mungkin sekretaris, mungkin orang dekat Nabi. Maula Rasulullah artinya sama-sama pembantu atau pelayan, tapi makna Arabnya lebih khusus ya, betul, lebih khusus. Maula Rasulullah berarti dia pelayan Nabi yang mungkin yang penting-penting. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajat wa hatta anka biha khati'at. Rawahu Muslim. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam suatu majelis, alaika bikasratis sujud, perbanyak-banyaklah kalian bersujud. Fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafaqallahu biha darajat, karena sesungguhnya banyaknya sujud kamu kepada Allah, maka Allah akan rafa'aka, akan mengangkat derajatmu di setiap sujud. Jadi setiap kita sujud, derajat kita diangkat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan setiap kita sujud dihapuskan segala dosa atau kesalahan-kesalahan kita, luntur kesalahan-kesalahan kita, Pak. Itu. Nah, itu. Jadi ini hadis yang nomor 107, bahwa sujud itu dalam sholat punya makna yang lebih luas. Setiap kita sujud, insya Allah setelah kita sujud diangkat derajat kita, Pak. Kemudian setiap kita sujud, bangun dari sujud, luntur dosa-dosa kita. Ini hadisnya, Pak. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa ini, Pak. Ntar setelah ini setiap malam Senin nanti kita belajar tentang pahala sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Misalkan qobliyah maghrib apa ini fadilahnya, ba'diyah maghrib fadilahnya apa, supaya kita banyak sujud ini, Pak, menjelang Ramadan ya. Iya menjelang Ramadan. Pokoknya kita pakai hadis Rasulullah yang dari Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar Al-Ghifari itu dulu orang perampok dulu, Pak. Ketika sudah masuk, namanya Jundub Junabah itu yang mau membunuh Nabi saat Isra Mi'raj. Mana Muhammad? Pulang dari Isra Mi'raj, bohong dia, katanya dari malam sampai menjelang fajar dia sudah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Saya aja pakai onta berhari-hari merampok.
orang yang musafir dari Masjidil Haram Aswad, dia cuma semalam nggak nyampe, mana dia? Mau dibunuh Pak Muhammad. Tapi ketika masuk Islam diganti namanya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dia yang bertanya, Rasul, saya banyak dosa, saya cuma bisa sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti sama orang tua, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah sholat yang lain, nggak pernah ini, puasa sunnah nggak pernah. Anta tadkhulul jannah, kamu masuk surga Abu Dzar. Kita pakai hadis ini itu. Pelanggaran asalnya yang gampang-gampang. Nggak ya, kalau yang lain tahu yang amal aliyah yang lain, ya nggak apa-apa, bagus. Itu lebih bagus. Serendahnya itu, betul ya, serendahnya itu. Nah, terakhir. Yang terakhir. Ini pendek misalnya. Nanti kalau depan panjang gitu. An Abi Sofwan Abdullah bin Busri Al-Aslami. Ini juga sama. Khadimun Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Sebaik-baik manusia yang kalau dia diberikan umur panjang tapi amalnya juga terbaik. Kadang kan kita dikasih umur panjang tapi amalnya nggak terbaik. Tapi kalau umurnya nggak panjang, amalnya baik, kadang-kadang pendek umurnya. Nah, kita milih yang mana ini? Makanya selama kita masih dikasih umur, amal yang terbaik gitu lah ya. Makanya saya kadang-kadang ngeri. Itu memang sunatullah abadi. Orang yang baik sekali, amalnya baik sekali, ini gampang matinya. Maksudnya cepat diambilnya. Makanya jangan baik-baik. Jangan Pak Maruf. Kalau Pak Maruf enggak lah. Kalau Pak Maruf kan sepanjang umur sedekah. Pokoknya kalau masih makan kita panjang umur beliau. Itu ya Pak ya. Jadi kajian ini di awal tahun 2005 ke 2025, kemudian juga menjelang bulan suci Ramadan di bulan Rajab yang dimuliakan, kita dikasih hadis yang pertama bikasratis sujud. Banyak-banyak menambah sujud kita. Yang kedua, fa'inni ala nafsika, banyak-banyak menahan hawa nafsu. Yang ketiga, fadilah sujud banyak. Yang pertama, kita senantiasa diangkat derajat kita oleh Allah. Kemudian diangkat derajat kan nggak harus dikasih duit banyak, enggak. Dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan kesulitannya, itu juga diangkat derajat. Kemudian wa khati'ata biha khati'atan, dan dilunturkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dilunturkan dosa-dosa kita walaupun banyak dosa, dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar 3 kali, kemudian tutup doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.